untuk di base camp alap-alap sini ya. Biasanya kalau hari rame itu hari apa aja? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Untuk yang hadir dari mana aja? Banyak. Dari Jombang ada, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto gitu. Untuk ketinggiannya sendiri alap-alap berapa mdpl Mas? 979. Untuk alamat jelasnya itu di mana? Di Desa Podorejo. Desa Podorejo. Desa Podorejo, Sajen Pacet, Jawa Timur. Sajen Pacet, Jawa Timur ya. Oke. Banyak teman-teman yang penasaran ya untuk alap-alap. Kenapa kok dinamakan dengan Bukit Alap-alap di sana itu? Karena tempatnya burung alap-alap. Burung alap-alap itu burung elang Jawa. Oke, istilah elang Jawa akhirnya disebut dengan alap-alap gitu ya. Alap-alap. Jadi di sana itu tempatnya bukit ya. Terus di bawahnya itu terdapat Tempat sarangnya elang Jawa juga. pusat sarang dari burung alap-alap itu sendiri ya. Oke, jadi itu alasan kenapa disebut dengan Alap-alap. alap-alap. Oke, thank you atas informasinya. Ya, dari penjelasan Mas Yesa, alasan bukit ini bernama Bukit Alap-alap yaitu dikarenakan di bukit ini tempat atau pusat sarang dari burung alap-alap atau sebutan kata lain yaitu elang Jawa. Itulah sepintas dari asal-usul Bukit Alap-alap. Hai sahabat alam, kita kembali jumpa lagi di edisi pendakian TikTok MT Alap-alap. Ya, sekarang saya sudah di pintu masuk pendakian dan mari kita berpetualang. Di awal trekking, kita sudah disambut dengan pohon buah durian. Ya, siapa yang tidak tergiur melihat buah durian yang sudah berbuah pas di depan mata? Tapi sayang, buah duriannya masih dalam kondisi muda, jadi belum siap untuk dipanen. Dari jalur trekking alap-alap tidaklah sulit, namun harus tetap hati-hati karena jalurnya sedikit ada tanjakan, ditambah lagi musim hujan, jadi kemungkinan besar jalur menjadi licin. Oke, di titik awal di sini dipenuhi dengan pohon-pohon bambu ya. Dan juga di sini terdapat beberapa wahana yang terbuat dari bambu juga. Dan inilah penampakannya ya. Di sini juga terdapat air yang begitu jernih ya kalau dilihat.
Ini sangat jernih sekali. Dan itu juga terdapat sumber air. Dan ini masih menyala ya airnya. Jadi kita tutup. Di sini terdapat musolanya ya, jadi sangat lengkap sekali di Dawuhan ini. Dan di sana terdapat toilet, air, musola. Jadi sangat lengkap ya untuk fasilitasnya. Oke, kita lanjut seberangi ini ya, jembatan. Setelah melewati kawasan bambu-bambu, di sini kita langsung disambut dengan pohon-pohon pinus ya. Dan seperti ini kondisinya. Ya, sehabis melewati kawasan bambu-bambu, di sini langsung disambut dengan kawasan pohon pinus. Oke, ini adalah penampakan ya dari getah dari pohon pinus itu sendiri ya. Dan seperti ini. Jadi ini di tandon ya. Di tandon. Itu juga ini ya, untuk getahnya ini kalau kalian tahu ya, ini juga berguna ya. Getah ini juga berguna untuk sebagai ganti gas ya. Jadi kalau dinyalakan api ini seperti gas. Jadi mempercepat untuk penyalahan ya, penyalaan api. Kalau jadi solusi buat kita dalam keadaan darurat, kita tidak membawa gas, maka solusinya adalah pakai getah ini ya, getah pinus. Jadi sangat mudah menyala ya, ini kandungan dari getah pinus itu sendiri. Oke. Kita tinggalkan dari getah ini. Ya, kandungan dari getah pohon pinus ini selain jadi bahan mentah karet, getah ini juga mengandung zat unsur yang mudah terbakar seperti layaknya gas. Oke, setelah melewati pohon pinus, di sini kita ada petunjuk ya. Itu petunjuk puncaknya diarahkan ke sana guys. Oke, let's go. Untuk kondisi jalannya di sini mulai sedikit menanjak ya. Oke, di pendakian TikTok kali ini saya menggunakan sendal gunung ya. Kenapa? Karena sekarang lagi memasuki musim hujan. Jadi alasan saya memakai sendal gunung biar lebih fleksibel aja ya. Jadi kalau hujan itu tidak berat ya. Kalau pakai sendal gunung enaknya gitu ya, jadi lebih fleksibel. Dan itulah alasan kenapa saya memakai sendal gunung ya. Oke, setelah melewati tanjakan tadi ya, lumayan. Di sini kita sudah disambut
dengan pos 1 ya. Dan itu penampakannya untuk pos 1 ya. Oke, dari 15 menit berjalan ya, kita disambut dengan pos 1. Dan ini penampakan dari pos 1 ya. Jadi di sini kita bisa berteduh atau sekedar istirahat. Jadi untuk posnya sangat nyaman ya, karena ada atapnya. Jadi enak. Kalaupun hujan juga enak ya, bisa buat berteduh. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Dari pos 1 kita lanjut menuju ke selanjutnya. Oke, let's go. Sesampai di pos 1, tanpa istirahat, saya pun langsung melanjutkan perjalanan. Oke, kita ikuti petunjuk yang ada ya. Jadi lurus. Oke sahabat alam, di sini terdapat pohon pepaya, jadi tidak heran karena ini lagi musimnya. Makanya buahnya juga banyak banget ya. Waduh, ini cocok banget ya untuk dicocol pakai sambal. Hehehe. Setelah berlangsung dari 7 menit ya, di sini terdapat sawung lagi ya. Entah ini pos 2 atau bukan, saya tidak tahu ya. Oke, kita lanjut. Jalur sehabis pos 1 sejauh ini masih landai ya, jadi tidak begitu menyiksa kaki. Oke, sepanjang ini untuk jalurnya masih aman ya, masih landai. Ya, di musim hujan ini tumbuhan hijau mulai memenuhi kawasan sehingga terlihat menyegarkan mata. Sumber air ya, jadi di pet ini kita coba dengan kesegaran air ini.
Di alap-alap ini, di pertengahan jalur atau pos 2, terdapat sumber air PET yang begitu melimpah. Jadi, buat keperluan logistik, bisa ambil air di sini. Oke, kita ikuti petunjuk yang ada ya. Jadi di kawasan ini terdapat sawung ya. Mungkin pos 2 ya. Itu ternyata tadi yang di sebelah sana tadi bukan pos 2 ya. Jadi cuman buat sawung biasa. Dan untuk pos 2-nya ternyata ini ya. Di pos 2 ini juga tadi ya terdapat sumber air, dan airnya juga sangat melimpah ya. Melimpah sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini jangan khawatir ya untuk airnya. Di sini ada sumber air. Dan inilah penampakan dari area pos 2. Ya, akhirnya sampai juga di pos 2. Di sini untuk pos 2-nya sangat begitu proper ya. Jadi atapnya sudah pakai seng. Jadi buat berteduh atau istirahat ini sangat nyaman ya. Di sini juga terdapat tempat duduk ya, disediakan tempat duduk di sini. Oke, saya mau istirahat bentar ya, capek. Ya, sesampai di pos 2, saya pun berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga yang sudah berkurang. Oke, kita tinggalkan pos 2 ya, dan kita lanjut perjalanan. Setelah berjalan beberapa meter dari pos 2, tak sengaja bertemu dengan pendaki cewek yang berasal dari Sidoarjo. Oke, selamat siang. Siang. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Saya Mbak Kartika. Mbak Kartika. Ini Saya dengan Caca. Mbak Caca. Oke, kalian berdua dari gerombolan mana ini? Kami berdua dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Tadi mangkat jam berapa? Dari base camp? Jam 10. Jam 10. Oke, rencana nanti di sini tujuannya mau ke alap-alap aja apa sekalian ke Lorokan? Mau ke alap aja. Ke alap-alap aja. Oke. Berarti di puncak sini, di alap-alap sini masih first time ya, pertama kali ya? Iya. Oke, untuk Mbaknya ini dulu ya, Mbak. Ya. Siapa tadi? Mbak Kartika. Mbak Kartika. Penilaian untuk trekkingnya gimana, Pak, sejauh ini? Ya
7/10 lah. 7/10. Aman ya, masih aman ya? Aman landai. Masih landai. aman, masih landai. Kalau mbaknya gimana? Ya sama sih. Aku ya 8/10 soalnya benar-benar landai tapi dia nanjak sih. Oh gitu ya. Oke, tip buat teman-teman yang mau datang ke alap-alap sini, apa yang harus dipersiapkan? Kalau bisa satu latihan fisik dulu deh. Oke. Karena banyak tanjakannya. Terus yang kedua jangan lupa logistik. Logistik, Ya, karena warungnya kayaknya jarang ada yang buka kayaknya. Iya, mungkin tergantung harinya ya, karena benar. ini hari weekday jadi tutup, kebanyakan banyak yang tutup ya. Oke, kalau penilaian dengan Mbak Cacanya sendiri gimana, Mbak? Untuk teman-teman yang mau datang ke sini, tips triknya. Mungkin yang harus dipersiapkan yang pertama itu ada logistik sih. Oh. Terus air minum juga yang cukup. Iya. Terus mungkin sepatunya sih, soalnya aku kesini pas jalannya agak basah sih, jadi agak sedikit licin. Oh iya ya, karena ini musimnya hujan ya, jadi kita harus pinter-pinter pilih outfit ya, biar tidak salah tempat. Iya, salah kostum. Oke. Ini sudah tadi melewati pos 2 ya? Iya, pos 2. Jadi gimana? Masih kuat ya? Masih kuat. Oke, semangat, semoga nanti sampai di puncak ya. Oke, hati-hati ya. Ya, sejauh ini di pendakian Tektok Alap-Alap, saya hanya baru temui 2 orang pendaki saja. Mungkin karena ini hari weekday, jadi wajar kalau emang sepi. Tapi tak apalah, itu tidak mengurangi rasa semangat saya untuk mengeksplor tempat ini. Karakter jalur dari alap-alap ini untuk vegetasinya lumayan rapat ya, jadi tidak panas karena di sepanjang jalan dipenuhi dengan pepohonan pinus. Oke, di sini sudah penampakan pos 3 ya. Dan untuk pos 3-nya hanya sebatas bambang dudukan aja ya dari pohon bambu. Jadi tidak ada sawungnya. Untuk penampakan di pos 3 ini, untuk istirahatnya tidak terdapat sawung untuk berteduh. Jadi, hanya sebatas tempat duduk bambang yang terbuat dari bilik bambu. Oke, jadi kita diarahkan ke kanan ya. Dari pos 3 ini kita diarahkan ke kanan menuju puncak.
Jadi nanti naik ya. Oke, let's go, semangat. Setelah dari pos 3 kita naik di sini, untuk kondisinya disambut dengan pohon-pohon lamtoro ya, atau petai Cina. Oke, dan inilah penampakan dari sehabis pos 3 ya. Sehabis pos 3 ini jalurnya lumayan nanjak ya, karena jalur ini menuju ke atas tebingnya. Ini ya, dari pos 3 hingga menuju di titik ini jalannya enak, cuman nanjak ya. Jadi cukup menguras tenaga juga. Lumayan lah untuk pemula. Oke, kita tinggalkan jalan ini dan kita lanjut ke menuju puncaknya ya. Let's go. Di sepanjang jalur ini nampak beberapa pohon yang tumbuh dominan dengan pohon petai Cina, atau kata lain yaitu lamtoro. Oke, kita sudah sampai di atas. Apakah ini puncak dari Alap-Alap ya? Saya belum tahu juga. Kita lihat, pastikan untuk plakatnya apakah ini sudah sampai di puncak. Oke, jadi ini masih belum di puncak ya. Kita masih diarahkan ke sana nanti. Oke, ini kita sudah sampai di suatu puncak ya, dan kita diarahkan ke sana. Di titik ini sudah mencapai di kawasan puncak tebingnya, jadi untuk puncaknya sudah dekat. Kondisi di atas, suasana sedang mendung. Nuansa syahdu pun semakin terasa. Oke,
Di sini ada tulisan ya. Ini wudhu kembar. Oke, ini kita sudah sampai di titik wudhu kembar ya. Dan seperti ini penampakannya. Di situ ada sawung ya. Jadi buat istirahat berteduh. Oke. Kita tadi dari bawah sana ya menuju ke sini, akhirnya sampai di wudhu kembar ya. Dan dari tadi saya selfie ya, sama di samping tempat dudukan itu. Oke, kita sepil. Ada apa sih di situ? Oke, saya dari tadi selfie ya sama ini. Dan ini sebuah apa? Jancuk iki sing gawe kok yo etos temen ngono yo. Kok mirip pun lho rek. Delok ta, palkone sakmene lho rek. Lho jebabak sak kepelan tangan. Terus iki ya batange delok ta lah, Mbok. Lho, mengko teko samping iku pateng nyelontang lho rek. Ngeri iki nek gak pemain pro wis gak entos iki. Jebol nek gak pemain pro. Delok barang rek. Wis talah. Oh. Delok rek gawedhe barang yo. Grimesen aku oleh jemok lho rek. Masalah. Iki ketemu tante-tante iki bahaya iki pateng nyelontang nang kene ya. Wis iki. Wis ngeri iki wis. Hati-hati lho. Hati-hati ya. Hati-hati nek wis tutuk kene iki, soalnya ana barang nyelontang rek. Oh, engko nek gak kuat iman kon iso-iso jebol barangmu. Oke. Kita sudah sampai di sini. Kita tinggalkan dunia permanuan ya. Kita tinggalkan, kita lanjut ke puncak alap-alapnya. Oke. Mantap. Keren ya ini buat yang ngukir. Setelah kita melewati dari lambang ya atau logo burung ya atau manuk ya, istilah bahasa Inggrisnya manuk ngono ya. Kita melewati ini ya, pohon besar ini. Jadi kita melewati pohon dua besar, pohon kembar ini ya. Dan kita lanjut menuju ke sana. Let's go. Kita langsung saja ya ke puncaknya. Ya, akses mau menuju puncaknya terdapat beberapa tanjakan, namun masih tergolong tanjakan yang biasa. Oke, ini detik-detik mau sampai di puncak ya dari MT Alap-Alap. Nah,
Di situ kelihatan ya puncak dari Alap-Alap. Untuk panoramanya di sini telah berkabut karena cuaca lagi mendung, sehingga pemandangan di sekitar tertutup dengan awan putih. Oke, akhirnya kita sudah sampai di puncak dari tebing Alap-Alap ya. Dan ini penampakannya. Mantap. Ya, sayang sekali suasananya sedang mendung sayup. Jadi untuk poin panoramanya kita zoom ya. Tapi tak apalah, setidaknya saya sudah eksplor tempat ini dengan akurat. Oke, kita sudah sampai di puncak dari Alap-Alap ya. Jadi sebenarnya dari puncak Alap-Alap sini kita bisa tembus ya, tembus ke puncak Lorokan. Jadi karena cuaca kali ini mendung ya dan juga gerimis, jadi saya rasa untuk tektok pendakian kali ini cukup sampai di puncak Alap-Alap ya. Karena kalau kita ke Lorokan, saya sendiri sudah pernah ke Lorokan ya, dan kondisi cuaca juga lagi tidak mendukung, mendung, bahkan gerimis ya ini. Jadi saya putuskan untuk turun ya, untuk keselamatan kita. Oke, jadi kita harus memikirkan keselamatan kita ya. Pada dasarnya puncak tidak akan kemana, dan di lain waktu kita bisa explore lagi ya untuk tembusan dari puncak Alap-Alap menuju ke puncak Lorokan. Oke, sahabat alam, cukup sekian, dan jangan lupa ya untuk tonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Oke, saya Agung Tapsis dan sampai jumpa di pendakian gunung lainnya. Bye bye.